Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fualah Johal Fajari. Saya adalah ketua dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Kami berasal dari Universitas Pamulang. Baiklah, pada saat ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah, sebuah presentasi yang berjudul Merancang dan Mengelola Jasa. Jadi pada bagian yang pertama yaitu hakikat jasa. Menurut Philip Kotler, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak berakibat kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk. Nah, ada pendapat lain yaitu dari William Thornton. Jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah, tidak terwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud maupun tidak berwujud. Ada lagi pendapat yang ketiga, yaitu dari Valery Zaid Hamel dan Mary Jo Bittner. Jadi, menurut mereka, jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk untuk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah. Jasa itu memberikan nilai tambah menurut mereka, seperti kenikmatan, liburan, santai, yang menyehatkan. Intinya semua itu kepada yang bersifat tidak berwujud. Jadi jasa itu bentuknya tidak berwujud menurut Valery dan Mary Jo. Ya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huzaibi Farhan. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori bauran jasa. Kategori bauran jasa ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada bauran berwujud murni. Yang kedua ada bauran berwujud yang disertai jasa. Yang ketiga ada campuran. Yang keempat ada jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Dan yang kelima jasa murni. Yang pertama barang berwujud murni. Barang berwujud murni ini terdiri atas barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, sabun colek, dan rokok. Dan yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa. Barang berwujud yang disertai jasa ini tawaran yang terdiri dari barang berwujud dan penjualan dari barang tersebut tergantung pada mutu dan ketersediaan layanan pelanggan yang menyertai. Contohnya itu seperti dealer motor, dealer mobil. Yang ketiga ada campuran. Tawaran ini terdiri dari barang dan jasa dengan bagian yang sama. Contohnya seperti seseorang pergi ke restoran di mana seseorang itu mendapatkan makanan dan mendapatkan juga pelayanan dari si pelayannya. Yang keempat ada jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Tawaran yang terdiri dari atas jasa utama dan disertai oleh jasa tambahan atau barang tambahan. Contohnya ini seperti penumpang bus membeli tiket jasa pelayanan di mana si penumpang itu tidak hanya mendapatkan jasa pelayanannya saja, tapi juga si penumpang tersebut mendapatkan makanan selama di perjalanan. Dan yang kelima ini jasa murni. Tawaran yang benar-benar hanya terdiri dari jasa, contohnya itu seperti baby sister atau penjaga bayi dan panti pijat. Karena bauran barang dan jasa yang berbeda-beda ini sehingga membuat sulit dalam melakukan generalisasi tentang jasa tanpa mencari perbedaan lebih lanjut. Namun
beberapa generalisasi dapat digunakan, yaitu contohnya yang pertama ada seperti jasa berbeda-beda berdasarkan apakah jasa tersebut berbasis peralatan. Contohnya seperti cuci mobil otomatis atau berbasis orang. Contohnya itu seperti jasa pengetikan dan jasa akuntansi. Yang kedua ini ada jasa berbasis orang juga berbeda-beda. Apakah jasa tersebut disediakan karyawan yang tidak terampil. Dan yang ketiga, beberapa jenis jasa mengharuskan kehadiran klien seperti pengusaha salon kecantikan akan melakukan pendekatan dengan klien yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh klien sehingga apa yang dibutuhkan klien semua terpenuhi gitu. Yang keempat itu ada jasa berbeda-beda. Berdasarkan jasa tersebut memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir, penyediaan jasa berbeda-beda dalam tujuannya. Contohnya itu seperti laba atau nirlaba. Dan kepemilikan, contohnya itu swasta atau pemerintah. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Klasifikasi bauran jasa. Menurut Kotler, ada 5 pokok klasifikasi bauran jasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pure tangible goods. Merupakan produk yang ditawarkan adalah barang berwujud murni nyata. Tidak ada bentuk jasa-jasa yang menyertai produk jenis ini. Contohnya, obat nyamuk, sabun, dan sampo. Yang kedua, tangible goods with accompanying maintenance, yaitu barang berwujud merupakan produk utama yang ditawarkan, sedangkan pemeliharaan jasa menyertai produk utama tersebut. Contohnya, pada barang elektronik kendaraan dan mesin-mesin diikuti oleh pemeliharaan perawatan dari barang-barang tersebut. Yang ketiga, hybrid, yaitu produk barang maupun jasa sama-sama dapat dirasakan. Contohnya pada pengunjung kafe yang mengharapkan makanan khas dan juga ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Keempat, major service with accompanying minor goods and service, yaitu produk utama adalah jasa dengan melibatkan sedikit produk lain berupa jasa. Misalnya, pada penumpang kereta api yang membeli jasa transportasi darat dengan mendapatkan fasilitas makan dan minum yang diberikan secara cuma-cuma. Yang kelima, ada pure service. Tidak ada produk lain yang berbentuk produk menyertai jasa murni. Contohnya, jasa konsultasi dan psikiater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nisa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang karakteristik jasa. Jasa memiliki 4 karakteristik. Yang pertama ada yang tidak berwujud atau intangibility. Yang kedua itu ada tidak terpisahkan, inseparability. Yang ketiga itu ada bervariasi, variability. Yang keempat itu ada tidak tahan lama atau perishability. Yang pertama tadi ada tidak berwujud, yaitu berbeda dengan produk fisik. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, atau dicium sebelum dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli akan mencari bukti mutu jasa tersebut. Karena itu, tugas penyedia jasa adalah mengelola bukti tersebut untuk mewujudkan sesuatu yang tidak berwujud dengan berupaya menunjukkan mutu pelayanan mereka melalui bentuk fisik seperti tempat, peralatan, dan mulai presentasi dari orang-orang yang melayani pembeli. Yang kedua tadi tidak terpisahkan atau inseparability. Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini tidak berlaku bagi barang-barang fisik yang diproduksi atau disimpan sebagai persediaan dan konsumsi kemudian hari. Jika seseorang memberi pelayanan, maka penyediaannya merupakan dari bagian jasa itu sendiri. Yang ketiga, ada
bervariasi atau variability karena bergantung pada siapa yang memberikannya, serta kapan dan di mana jasa tersebut diberikan. Jasa sangat bervariasi sehingga di mana jasa dapat mengambil 3 langkah dalam rangka mengendalikan mutu, yaitu yang pertama, berinvestasi dalam prosedur perekrutan dan pelatihan yang baik. Yang kedua, menetapkan standar proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi tersebut. Yang ketiga, memantau kepuasan pelanggan. Dan tadi yang karakteristik jasa yang keempat adalah tidak tahan lama atau perishability. Jasa tidak dapat disimpan sehingga jasa tersebut bisa menghilang bila tidak dikelola, dan jika permintaan berfluktuasi pun perusahaan jasa juga pasti akan menghadapi masalah yang rumit. Oleh karena itu disiapkan beberapa strategi untuk menghasilkan keselarasan yang baik antara permintaan dan penawaran. Yang pertama, pada sisi permintaan. Yang kedua, pada sisi penawaran. Pada sisi permintaan itu ada penetapan harga, yang terus ada mengusahakan permintaan untuk periode yang tidak sibuk dengan cara mengembangkan fasilitasnya. Nomor 3, jasa pelengkap dapat dikembangkan selama periode sibuk seperti penambahan tempat minuman dingin di ruangan tunggu, menyediakan smoking area untuk konsumen yang merokok. Yang keempat, melakukan sistem pemesanan sehingga perusahaan dapat mengatur tingkat permintaan. Sedangkan tadi pada sisi penawaran, yang pertama, menyediakan karyawan paruh waktu untuk membantu melayani permintaan yang tinggi. Yang kedua, rutinitas dan efisiensi periode sibuk dapat diperkenalkan. Yang ketiga, peningkatan partisipasi konsumen. Yang keempat, fasilitas untuk perluasan pada masa mendatang yang berguna untuk pengembangan di kemudian hari atau di masa yang akan mendatang. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. 1. Penambahan 3P dalam pemasaran 4P. Pendekatan pemasaran 4P yaitu price, place, product, promotion. Sering berhasil untuk diperlukan beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Boom dan Bittner menyarankan 3P tambahan dalam melakukan pemasaran jasa, yaitu people, yaitu orang, physical evidence, bentuk fisik, dan proses. Karena sebagian besar jasa dapat diberikan oleh orang yang besar, jasanya dapat membuat perbedaan dan membuat keputusan pelanggan. Perusahaan jasa juga mencoba mempertunjukkan mutu jasa mereka melalui bentuk fisik dan penyajian data tersebut. Dan pada akhirnya, perusahaan jasa dapat memilih berbagai proses berbeda-beda dalam memberikan pelayanan pada pelanggan, seperti memberikan tambahan pelayanan candlelight pada restoran. Dari 4P tersebut, yang pertama ada produk, yaitu produk yang dijual tersebut. Yang kedua ada price. Harga merupakan persepsi dari konsumen, karena di dalam harga sebenarnya terdapat brand, kualitas produk, komitmen, servis, dan gengsi. Contohnya, iPhone 11 Pro meluncurkan tipe terbaru pada Februari 2020 dan harga 22 juta. Padahal biaya produksi dan overhead promosinya jauh di bawah itu. Orang mau membelinya karena faktor pride dan presentasi. Yang ketiga adalah place. Place diartikan tempat sebagai distribusi, artinya konsumen dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkan, misalnya sirup marjan yang gencar melakukan promosi di media elektronik. Menjadi sia-sia ketika konsumen kesulitan mencari barang itu.
di toko tradisional. Perusahaan harus pandai bekerja sama dengan distributor dan supplier agar distribusi merata dari tingkat distributor sampai pengecer. Yang keempat itu adalah promosi. Barang sudah bagus, harga sudah kompetitif dan distribusinya merata. Tanpa adanya promosi, maka barang yang kita jual tidak akan dikenal oleh konsumen. Promosi sangat diperlukan supaya terjangkau. Yang 3P ini, yang pertama itu adalah people, faktor manusia. Dalam aktivitas penyampaian produk di pasaran tidak patut dikecualikan peranan yang menjalankan berbagai aktivitas berkaitan pemasaran dijadikan strategi yaitu inisiatif dari akses aspek kemampuan dan kepakaran para pekerja dan pihak konsumen. Di industri perlu juga diperhatikan dalam strategi pemasaran dan meningkatkan upaya pemasaran. P yang kedua adalah proses. Aliran kerja termasuk arahan dan prosedur yang bertepatan bagi setiap aktivitas merupakan elemen yang menentukan keberhasilan dan kejayaan pemasaran. Oleh karena itu, inisiatif yang strategis sebuah industri untuk memasukkan unsur proses ini dalam strategi pemasarannya. Yang ketiga adalah physical evidence. Kebolehan dan keupayaan industri dalam penyampaian penikmatan mestinya dipandang bersesuaian dengan perserikatan pemasaran di mana penikmat diberikan ini akan meningkatkan lebih kebersamaan dan berkomunikasi dalam melaksanakan penyampaian produk. Khasnya dalam aspek kepuasan dan penggunaan konsumen. Yang kedua adalah pemasaran internal dan interaktif. Pemasaran jasa tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal atau pemasaran dengan konsep 4P dan 3P, tetapi pemasaran juga membutuhkan pemasaran internal dan interaktif. Pemasaran interaktif menggambarkan pekerjaan untuk melatih dan memotivasi karyawan untuk melayani pelanggan dengan baik, dan pemasaran interaktif menggambarkan kemampuan karyawan dalam melayani klien, karena klien tersebut tidak hanya menilai jasa berdasarkan mutu teknis tetapi juga berdasarkan mutu fungsionalnya. Pemasaran internal menjelaskan pekerjaan yang diemban oleh perusahaan untuk melatih dan motivasi karyawan agar karyawan tertarik dan turut memberikan kontribusi maksimal untuk memasarkan pelayanan kepada konsumen dengan baik. Sedangkan pemasaran interaktif menggambarkan keahlian di pegawai dalam melayani pelanggannya. Diharapkan setiap karyawan yang loyal, bermotivasi tinggi, dan diberdayakan dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap konsumen sesuai dengan janji-janji pelayanan yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Pada tahap pemasaran interaktif inilah terjadi kontak antara karyawan dan konsumen, dan pada kesempatan ini karyawan perusahaan memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kualitas layanannya dan memperoleh peluang untuk mengembangkan kualitas layanan kepada para konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Haryanti dari kelompok 1 tugas pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola mutu kualitas jasa. Mengelola mutu kualitas jasa itu ada 5 penentu, yaitu 1. Keandalan. Keandalan adalah kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. Kedua, ada daya tangkap. Daya tangkap adalah kesediaan dalam membantu pelanggan dan memberikan jasa secara cepat. Yang ketiga, ada jaminan. Jaminan adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka menyampaikan akan membuat kepercayaan dan keyakinan dan pelanggan untuk membeli jasa. Terus ada empati. Empati adalah kesediaan memberikan perhatian yang khusus kepada masing-masing pelanggan, seperti selalu
menanyakan kabar, dan menanyakan apa keluhan dari pelanggan setelah menggunakan jasa dari perusahaan kami. Terus ada benda berwujud. Benda berwujud adalah penampilan fasilitas fisik, perlengkapan yang disediakan perusahaan, karyawan, dan bahan komunikasi menjadi bahan utama untuk menarik pelanggan membeli jasa. Dari 5 penentu mutu jasa di atas, pasti akan menciptakan harapan dari pelanggan tentang pelayanan dan pengalaman masa lalu, mencerita dan mulut ke mulut dan iklan, sehingga membuat pelanggan membandingkan jasa yang dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan pelanggan. Jika jasa yang dipersepsikan berada di bawah jasa yang diharapkan pelanggan, pasti akan membuat pelanggan kecewa. Tetapi jika jasa berada di atas jasa yang diharapkan pelanggan, pasti pelanggan akan menggunakan jasa tersebut lagi. Untuk menghindari pelanggan kecewa, kita harus memperhatikan kesenjangan yang mengakibatkan pelanggan kecewa dan menyebabkan kegagalan dalam penyerahan jasa, di mana kesenjangan tersebut dibagi menjadi 5 kesenjangan, yaitu yang pertama ada kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Terus kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dengan penyerahan jasa. Terus ada kesenjangan penyerahan jasa dan dengan komunikasi eksternal. Yang terakhir, kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya tentang mengelola mutu kualitas jasa. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengelola merek jasa suatu perusahaan jasa itu terdiri dari 2 cara, yaitu mendiferensiasi jasa dan menyusun strategi merek agar perusahaan mendapatkan reputasi yang terbaik di bidang jasa. Nah, untuk mendiferensiasi jasa, perusahaan jasa sering mengeluh tentang sulitnya mereka terhadap jasa para pesaing. Nah, alternatifnya bagi pesaing adalah mengembangkan tawaran, penyerahan, dan citranya. Tawaran dapat mencakup keistimewaan yang inovatif. Sebagian besar inovasi jasa mudah ditiru, tetapi hanya sedikit yang dapat mempertahankan untuk waktu yang lama. Kemudian penyerahan. Perusahaan jasa dapat mempekerjakan dan melatih orang yang lebih baik untuk menyerahkan jasanya. Perusahaan jasa juga dapat mengembangkan lingkungan fisik yang lebih menarik di tempat penyerahan jasa. Kemudian citra. Perusahaan jasa harus dapat mendiferensiasikan citra mereka, terutama melalui simbol dan merek, agar membuat menarik pelanggan dengan logo yang sangat menarik. Kemudian perusahaan jasa akan menyusun strategi merek jasa mereka. Untuk menyusun strategi merek jasa memerlukan perhatian khusus atas pemilihan unsur merek, penetapan dimensi citra atau image, dan perancangan strategi permerekan. Perusahaan jasa akan menetapkan dimensi citra atau image. Nah, asosiasi ini cenderung menjadi asosiasi merek yang sangat penting. Salah satu asosiasi yang sangat penting dan persepsi kepakaran, kemampuan dipercaya agar kepantasan untuk disukai. Kemudian perusahaan jasa akan merancang strategi permerekan mereka. Perusahaan jasa juga harus memikirkan penyusunan hierarki merek,
portofolio merek yang memungkinkan pembidikan sejumlah segmen pasar yang berbeda-beda. Kemudian perusahaan jasa akan mengelola produktivitas jasa. Ada 7 pendekatan untuk meningkatkan produktivitas jasa. Yang pertama yaitu meminta penyediaan jasa untuk bekerja lebih cekatan, meningkatkan kualitas jasa, mengindustrialisasikan jasa dengan menambah peralatan, terus meminta penyedia jasa untuk bekerja lebih cekatan dan meningkatkan kuantitas jasa dengan tidak melepas mutu tertentu, dan yang lainnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya ingin meneruskan apa yang tadi teman saya sampaikan. Nah, di sini poinnya saya akan menyampaikan mengelola jasa didukung produk. Perusahaan yang memberikan pelayanan yang bermutu tinggi tidak diragukan lagi akan menanggulangi pesaing yang kurang berorientasi pada pelayanan. Perusahaan yang bermutu jasa tinggi mampu mengenakan harga lebih tinggi, tumbuh lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak keuntungan karena kekuatan mutu jasa mereka yang lebih unggul. Untuk memberikan dukungan yang terbaik, perusahaan manufaktur harus mengidentifikasi jasa yang dinilai paling tinggi oleh pelanggan dan kepentingan relatifnya. Perusahaan dapat menawarkan dan menetapkan harga pelayanan pendukung dengan cara yang berbeda. Strategi jasa purna jual. Dalam penyediaan layanan, sebagian besar perusahaan bergerak maju melalui serangkaian tahap. Perusahaan pada umumnya mulai dengan menjalankan departemen produk dan jasa karena mereka ingin tetap dekat dengan peralatan itu dan mengetahui masalah apa yang dikeluhkan oleh pelanggan. Perusahaan juga mengalihkan lebih banyak jasa pemeliharaan dan perbaikan kepada distributor atau penjual resmi karena para distributor tersebut lebih dekat dengan pelanggan dan beroperasi di lebih banyak lokasi, dan setidaknya mereka juga dapat menawarkan jasa dengan lebih cepat. Oleh karena itu, strategi jasa purna jual tersebut perusahaan tetap menghasilkan laba dari penjualan produk dan juga memberikan keuntungan jasa pelayanan pada perantaranya distributor. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan. Dari data uraian pembahasan di atas disimpulkan bahwa dalam perancangan dan mengelola jasa yang merupakan strategi dari perusahaan jasa itu sendiri, dalam suatu perusahaan itu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Mengelola mutu kualitas jasa, yang kedua mengelola merek jasa, yang ketiga mengelola produktivitas jasa. Setelah adanya strategi dan merancang dan mengelola jasa yang ada, lalu dari sisi pemasaran, jasa itu sendiri membutuhkan pemasaran eksternal, pemasaran internal, dan pemasaran interkarib. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.